باب الأفعال. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita bersama-sama memperhatikan penjelasan berikut ini. باب الأفعال. أفعال ثلاثة. Fi'il ada 3 macam. الأول فعل الماضي. الفعل الماضي هو كل فعل يدل على حصول عمل في الزمن الماضي. Yang dimaksud oleh penjelasan tersebut ialah, fi'il madi adalah setiap perbuatan yang terjadi pada waktu yang telah lewat. الثاني فعل المضارع. الفعل المضارع هو كل فعل يدل على حصول عمل في الزمن الحاضر أو المستقبل، ولا بد أن يكون مبدوءا بحرف من أحرف المضارعة وهي الهمزة والنون والياء والتاء. Maksud dari penjelasan tersebut ialah, fi'il mudarik adalah setiap fi'il atau kata kerja yang menunjukkan atas terjadinya suatu perbuatan pada saat ini atau akan datang, dan harus diawali dengan salah satu huruf mudhara'ah, yaitu hamzah, nun, ya, dan ta. الثالث فعل الأمر. فعل الأمر هو كل فعل يطلب به حصول شيء في الزمن المستقبلي. Penjelasan terakhir menjelaskan mengenai fi'il amr. Fi'il amr adalah setiap kata kerja yang menuntut dikerjakannya sesuatu pada masa yang akan datang. Kita sudah belajar bahwa fi'il ada beberapa macam. Nah, coba tebak, fi'il mana yang menunjukkan peristiwa yang sudah terjadi? Ya, betul, itu fi'il madi. Sekarang mari kita pahami lebih dalam. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di materi macam-macam fi'il. Fi'il madi adalah setiap perbuatan yang terjadi pada waktu yang telah lewat. Contoh, قرأ الكتاب. adalah contoh fi'il madi yang berarti telah membaca buku. Fi'il madi menunjukkan perbuatan yang sudah terjadi di masa lampau. Kata قرأ artinya telah membaca, dan الكتاب adalah objeknya, yaitu buku. Jadi, secara lengkap, قرأ الكتاب berarti dia, laki-laki, telah membaca buku. Sudah paham dengan contoh pertama? Yuk, kita lanjut ke contoh berikutnya. Perhatikan kalimat ini. Kira-kira, apa artinya? Iya, benar. Kalimat ini berarti, dia telah menaiki kuda. Kata ركب adalah fi'il madi, menunjukkan perbuatan yang sudah terjadi di masa lampau, yaitu menaiki. Sedangkan, الحصان adalah objek dalam kalimat ini, yang berarti kuda. Jadi, seperti pada contoh sebelumnya, kita bisa lihat bahwa struktur fi'il madi tetap sama, kata kerja lampau plus objek. Setelah memahami contoh kedua, sekarang kita masuk ke contoh berikutnya. سبح في البحر. Ada yang bisa menebak artinya? Ya, betul. Kalimat ini berarti, dia telah berenang di laut. Kata سبح adalah fi'il madi yang menunjukkan perbuatan lampau, yaitu berenang. Sementara, في البحر adalah keterangan tempat, yang artinya di laut. Jadi, struktur kalimat ini terdiri dari fi'il madi plus keterangan tempat. Kalau fi'il madi digunakan untuk menyatakan peristiwa yang sudah terjadi, kira-kira, bagaimana kalau kita ingin menyatakan peristiwa yang sedang atau akan terjadi? Nah, jawabannya ada pada jenis fi'il berikutnya, yaitu fi'il mudhari. Yuk, kita pelajari bersama. Fi'il mudhari adalah setiap fi'il atau kata kerja yang menunjukkan atas terjadinya suatu perbuatan pada saat ini atau akan datang dan harus diawali dengan salah satu huruf mudhara'ah, yaitu yang berjumlah 4 yang terhimpun dalam lafadz. أنيت Hamzah, nun, ya, ta. Sekarang, kita lihat contoh penggunaan huruf mudhorowah dalam fi'il mudhari. Perhatikan kata kerja berikut. أكتب. Artinya saya sedang menulis. Huruf ألف di awal kata menunjukkan bahwa pelakunya adalah saya. Kata kerja selanjutnya ialah نكتب. artinya, kami sedang menulis. Huruf نون di awal kata menunjukkan pelakunya adalah kami atau di dalam bahasa Arab disebut nahnu. Kata ini digunakan saat yang melakukan perbuatan lebih dari satu orang, termasuk diri kita di dalamnya. Kata kerja selanjutnya ialah يكتب. artinya, dia, laki-laki, sedang menulis. Huruf ياء
digunakan untuk menunjukkan pelaku ketiga tunggal laki-laki, yaitu هو. biasanya digunakan saat kita sedang menceritakan atau menunjuk orang lain yang sedang melakukan suatu kegiatan. Kata kerja selanjutnya ialah تكتب. artinya bisa, kamu sedang menulis atau dia, perempuan, sedang menulis, tergantung pada konteks kalimat. Huruf ta lebih fleksibel penggunaannya. Bisa untuk orang kedua tunggal dalam bahasa Arab disebut أنت. أنت. kamu laki-laki, kamu perempuan, atau orang ketiga perempuan yaitu هي. dia perempuan. Jadi, sangat penting memperhatikan konteks kalimat agar kita tidak salah memahami siapa pelakunya. Nah, dari keempat contoh tadi, kita bisa melihat bahwa huruf-huruf yang berada di awal kata kerja, yaitu ألف. نون. ياء. تاء. memiliki fungsi penting untuk menunjukkan pelaku dalam fi'il mudhari. Inilah yang kita sebut dengan istilah huruf mudhorowah, karena huruf-huruf ini adalah penanda utama dalam mengenali dan memahami fi'il mudhari dalam bahasa Arab. Sekarang, mari kita lihat bagaimana penggunaan huruf-huruf mudhorowah dalam fi'il mudhari melalui beberapa contoh kalimat. أسافر مع أسرتي. Kalimat ini menggunakan fi'il mudhari, yaitu أسافر. yang berasal dari bentuk fi'il madi. سافر. Artinya bepergian. Perhatikan awalan huruf. Pada kata ألف. أسافر. huruf ini disebut huruf mudhorowah, yang menunjukkan bahwa pelaku perbuatan adalah saya atau أنا. dalam bahasa Arab. Perhatikan contoh kedua dalam kalimat. المصور يصور المنظر الطبيعي. Artinya, fotografer sedang memfoto pemandangan alam. Kita menemukan fi'il mudhari, yaitu يصور. yang artinya sedang memfoto. Nah, ini dia fi'il mudhari-nya. Tapi coba perhatikan huruf pertama dari kata itu. Apa huruf pertama dari kata kerja itu? Yap, huruf ya. Ini disebut huruf mudhorowah. Setelah mempelajari fi'il madi dan fi'il mudhari, selanjutnya kita akan mempelajari jenis fi'il yang ketiga, yaitu fi'il amr. Mari fokus dan perhatikan penjelasan berikut ini. Fi'il amr adalah setiap kata kerja yang menuntut dikerjakannya sesuatu pada masa yang akan datang, atau kata perintah. Fi'il amr selamanya dijazmkan huruf akhirnya. Untuk memudahkan kita, mari simak bersama-sama contoh dari fi'il amr ini. اقرأ الدرس. Kalimat ini artinya, bacalah pelajaran. Yuk, kita bedah bagian-bagiannya. Fi'il اقرأ. berasal dari fi'il madi, قرأ. yang artinya telah membaca. Saat kita mengubahnya menjadi perintah, bentuknya jadi اقرأ. dan huruf akhirnya diberi sukun. Contoh selanjutnya ialah ارمي السهم بدقة. artinya, panahlah dengan tepat. Kata irmi berasal dari fi'il madi roma, telah melempar, panah. Dalam fi'il amr, karena kata dasarnya berakhiran huruf ilat, ya, maka bentuk perintahnya berakhiran kasroh bukan sukun. Setelah memahami teori tentang macam-macam fi'il, penting bagi kita untuk menguatkan pemahaman itu dengan latihan. Mari kita lanjut ke bagian tadribat, agar ilmu yang kita pelajari hari ini semakin melekat dalam ingatan kita. Siapkan buku catatanmu, dan dengarkan baik-baik. Bismillah, kita mulai. Di sini kita akan melakukan latihan, untuk melihat sejauh mana pemahaman teman-teman. Sudah siapkan? Manakah dari kalimat berikut yang mengandung fi'il mudhari? Ya, kamu benar. Jawabannya adalah B. اقرأ الكتاب. Soal kedua, kata kerja. ذهب. Termasuk jenis fi apa? Ya, benar. Jawabannya adalah fi'il madi. Memasuki soal yang ketiga. Apa arti dari kata kerja? اكتب. Benar sekali. Jawabannya adalah C, yaitu tulislah, yang merupakan kata kerja perintah. Memasuki soal yang keempat.
Kata kerja يذهب adalah fiil madi. Pernyataan tersebut adalah benar atau salah? Jawabannya adalah salah, karena يذهب adalah contoh fiil mudhari. Soal terakhir, kata kerja اقرأ termasuk fiil mudhari. Pernyataan tersebut apakah benar atau salah? Jawabannya adalah salah karena اقرأ. merupakan jenis fiil amr. شكرا على حسن استماعكم واهتمامكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.